dengan namanya telekomunikasi, Pak, itu Ya. volumenya sudah besar handphone, Pak, untuk device-nya aja, Pak, ya. Apalagi komputer itu juga besar sekali. Consumer elektronik ini sekarang nilainya tidak besar untuk sekarang ini. Besar komputer. Besar komputer, besar handphone saat sekarang ini. Iya. Nah, tapi saat sekarang ini produk tersebut masih didominasi untuk dibuat di luar negeri. Nah, itu Iya. kita berharap bahwa dengan suatu kebijakan yang baik itu bisa dipindahkan kemari, kemudian step by step supporting industrinya itu akan tumbuh sendiri karena kembali lagi bahwa pasar Indonesia ini besar, Pak. Iya. Ya. Ya. Tambahan dari komputer? Ya, Singkat. dua hal yang sangat membantu komputer yang terutama adalah seluler. Dengan adanya mobile internet, baik itu modem yang internal maupun eksternal, kebutuhan akan komputer itu meningkat tajam. Kalau sekarang sebagian besar internet akses itu masih dengan smartphone yang gambarnya kecil, ya 2 in 3 inch. Kadang-kadang tidak nikmat dengan lihat gambar kecil kan, kepingin yang lebih gede. Mereka beli komputer yang lebih besar. Ya. Jadi drive dari seluler makin murah, koneksi dan sebagainya itu sangat membantu kami untuk masuk ke pasar-pasar baru, upgrade dari smartphone ke komputer. Terlebih penting dari Pak Sigit saya kira, kalau kita lihat pertumbuhan di Jakarta itu sekitar 20%, ya, 20-23. Tapi begitu kita keluar Jakarta, maka pertumbuhan IT itu bisa rata-rata 43%. Bahkan untuk daerah-daerah di luar Jawa, itu dengan gampang sekali 200-300%. Ya. Pertanyaannya adalah seberapa cepat perbankan bisa membantu terutama di kota-kota kecil untuk memberi financing dalam bentuk kelompok, misalkan kelompok guru ya atau kelompok pelajar. Karena tren ini mengikuti dengan spending education oleh pemerintah. Community Ya, komunitas. Itu sangat membantu untuk meningkatkan penetrasi komputer. Ini kaitannya dengan marketing semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Anak-anak yang sekarang berumur 10 tahun, itu bangun tidur sudah tahu internet ya. Mereka kalau tanya, barangkali tidak ke orang tuanya, tanyanya googling ya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan 5 tahun, 6 tahun ke depan, mereka akan sangat intens untuk menanyakan pada komputer untuk produk-produk juga atau service juga. Retail, Pak, pasti ya, e-payment ini kalau jalan luar biasa ini retail. Ya pasti, Pak. Jadi kalau untuk e-payment sendiri kita sudah bekerja sama bahkan dengan Telkomsel, dengan T-Cash, Pak ya. T-Cash itu di beberapa retail kita sudah mengaplikasikan sehingga orang tidak perlu membawa uang tunai lagi tetapi melalui T-Cash, Telkomsel Cash itu bisa berbelanja di retail-retail kita, di department store dan juga retail modern pasti akan dikembangkan lagi. Iya. Ke depan pasti akan pertumbuhan itu pasti akan terjadi, Pak. Kata penutup Pak Sigit, kita akan menutup sisi panel sore ini setelah mendengarkan semua. Baik, pada prinsipnya bank itu follow the trade, Pak. Jadi kita mengikuti bisnis di mana bisnis bergerak, kita ke sana. Yang saya ingin memberikan gambaran mengenai kaitannya dengan apa yang diskusi panel ini adalah bahwa ke depan memang perbankan sudah memperkirakan kita ini akan menuju yang disebut dengan masyarakat yang makin kurang menggunakan uang tunai, cashless society ini. Nah, cashless society ini yang harus disongsong dan ini dukungan dari teknologi komunikasi ini sangat luar biasa pentingnya ya. Ke depan kita ini tidak mau ketinggalan handphone bukan karena kita supaya tidak bisa SMS atau BBM, Pak. Karena memang nantinya saya pikir sebagian dari SIM card itu isinya adalah data mengenai finansial. Jadi kita membayar sesuatu itu akan dengan handphone dan tanpa kontak, tidak digesek. Jadi kita contactless namanya. Jadi kita di depan kasir, kita begini aja, atau kita di gerbang tol, kita hanya menunjuk ke gini aja, itu akan terdebit sendiri rekening kita. Malah nggak usah nempel ya. Nggak nempel, jadi contactless. Jadi nanti ke depan, kita tidak bisa ketinggalan ini bukan karena untuk komunikasi, tapi karena ini adalah alat untuk membayar. Dan ke depan lagi di beberapa negara sudah terjadi, alat bayar itu bukan rupiah atau bukan uang lagi, sebagian sudah pulsa. Ya. Yang sudah mempraktekkan kan orang-orang kriminal, Pak. Sekarang tolong kirim mama, ya kan gitu kan. Dia udah tahu itu, Pak. Memang itu pulsa itu sudah alat tukar itu, Pak, udah alat bayar. Jadi ke depan akan seperti itu kira-kira perkembangan perbankan ya, dan kita akan antisipasi ya. Dan nanti sekali lagi Anda nggak perlu bawa kemana-mana uang tunai, bahkan tidak perlu bawa kartu. Bapak handphone itu bisa untuk
komunikasi dan bisa untuk membayar. Tapi saya tidak bisa mengomentari Pak apakah BCA sudah melakukan apa tidak, karena saya diundang di sini sebagai ketua Perbanasa, bukan BCA. Makasih Pak. Jadi kesimpulannya dari pagi sampai sore itu memang Indonesia 2011 bahkan sampai 2015 akan grow Pak. Akan grow, pasti. Ya, grow, tetapi Anda tidak boleh pakai marketing yang biasa. Harus grow with the next marketing. What is the next marketing? Bukan cuma legacy marketing, tetapi horizontal marketing, new wave. Dan subtitle, subtema conference kali ini, Connect Now, itu benar sekali. Tadi pagi saya jelaskan, Indonesia itu sangat connected. Dan kalau tidak percaya, malam ini sesudah selesai di sini, Anda makan sendiri-sendiri karena tidak dikasih makan malam lagi, nanti bangkrut panitianya, ya kan? Di Pacific Place ini banyak kafe, ya, silakan makan, balik lagi jam 7, kita akan menyaksikan bagaimana dinamika youth, women, netizen. Ruangan ini akan disulap menjadi ruangan party dan kita menunggu selebriti-selebriti youth, women, netizen, ada band, ada macam-macam dan Ibu Linda Gumelar akan datang. Terima kasih untuk semua panelis.